Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Suseko Besi, NIP 1992 1103 2022 03 1010 dengan nomor induk dosen nasional 0003 11 92 06. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen kuat terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT di bidang pengajaran. Video ini saya buat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keilmuan saya. Saya mengajar mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan kode mata kuliah EGKK 205 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 kali perkuliahan di dalam kelas dan 2 kali ujian yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode perkuliahan yang saya gunakan pada mata kuliah ini ialah case-based learning, di mana mahasiswa secara aktif melakukan analisis pemecahan masalah dari kasus nyata yang disajikan dalam perkuliahan. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan menjadikan mahasiswa mencapai kompetensi dalam pemahaman terkait pedesaan dan pembangunan desa baik dari aspek kultural maupun struktural masyarakat desa. Adapun 4 capaian pembelajaran, di antaranya CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep desa dan perdesaan dari aspek kultural dan struktural masyarakat desa. CPM kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis stratifikasi sosial, diferensiasi sosial, dan sistem sosial masyarakat pedesaan. CPM ketiga, mahasiswa mampu merumuskan sistem sosial, struktur sosial, organisasi dan kelompok sosial, serta kelembagaan sosial kemasyarakatan. CPM keempat, mahasiswa diharapkan mampu melakukan evaluasi perubahan, perkembangan desa, pembangunan desa, dan pembangunan masyarakat desa. 3 komponen proses pembelajaran dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaction, dan yang ketiga adalah assessment atau DIA. Yang pertama, delivery. Saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh di Simari Universitas Lambung Mangkurat dan presentasi interaktif di dalam kelas. Yang kedua, interaction. Dalam kuliah ini dilakukan dengan komunikasi 2 arah antara mahasiswa dan dosen di dalam kelas. Yang ketiga adalah assessment atau sistem penilaian di dalam mata kuliah ini berupa penilaian tugas kelompok, kuis, dan latihan soal selama perkuliahan. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan Sosiologi Pedesaan, diantaranya buku-buku yang disediakan di jurusan dan artikel bereputasi agar memberikan pemahaman terkini kepada mahasiswa. Berikut video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pedesaan pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tipologi desa. Namun sebelum kita memulai, saya persilahkan adik-adik sekalian berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, saya ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk Mbak Farah sebagai koordinator mata kuliah, apakah semua berhadir pada hari ini? Semuanya berhadir ya? Oke, baik.
Oke, adik-adik sekalian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi desa. Dan hari ini kita akan belajar tentang tipologi desa. Berbicara mengenai tipologi desa, mungkin bukan istilah yang asing lagi di telinga adik-adik sekalian. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin terlebih dahulu tahu gimana, apakah materi yang saya ajarkan minggu kemarin masih diingat atau sudah lupa? Ya, semoga masih diingat ya. Oke, baik. Berbicara mengenai desa, mungkin adik-adik sekalian ada yang bisa mengulang definisi desa? Ya, siapa namanya? Astuti. Astuti, ya silahkan Mbak. Jadi desa merupakan pemukiman masyarakat di kota yang dimana sebagian besar penduduk itu bermata pencarian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Oke, dari Mbak Astuti mengatakan bahwa desa adalah sekumpulan penduduk yang jauh dari kota, ya, dan pada umumnya bermata pencarian sebagai petani atau bercocok tanam. Oke, makasih ya Mbak ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Astuti. Ya. Oke. Ada lagi yang bisa mendefinisikan desa? Ya, silahkan. Siapa namanya? Oh iya, silahkan Mas. Menurut saya desa adalah suatu wilayah pemukiman yang relatif kecil dan terpencil, biasanya terletak di pedesaan ataupun rural dan dihuni oleh masyarakat yang memiliki komunitas yang erat dan saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, desa adalah pemukiman kecil yang masyarakatnya memiliki hubungan yang erat ya. Oke, makasih Mas. Ya, kita beri aplaus dulu untuk, ya, makasih. Oke, nah hari ini kita belajar tentang tipologi desa. Nah, tujuan dari perkuliahan kita hari ini adalah agar teman-teman mampu mengidentifikasi desa. Yang berikut, mampu mengetahui karakteristik desa di Indonesia. Dan tujuan yang ketiga adalah mampu mengetahui tipologi desa. Paham ya sampai di sini ya? Paham. Oke. Pertama, tipologi. Ya, sudah saya sampaikan bahwa tipologi bukan istilah yang asing lagi di telinga kita ya. Di mana tipologi adalah ilmu yang mempelajari, memeriksa, mengklasifikasikan atau menganalisis sesuatu atau konsep berdasarkan jenis atau kategori. Paham ya? Jelas ya? Oke. Istilah ini sering digunakan untuk mengelompokkan berbagai hal dan biasa dalam disiplin ilmu seperti teologi, antropologi, sosiologi, dan psikologi dan berbagai bidang ilmu lainnya. Jadi tipologi itu kita mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan apa? Kategori atau jenis-jenis tertentu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, baik. Nah, merujuk pada Permen Desa nomor 8 tahun 2016. Apa pentingnya kita mempelajari tipologi desa? Nah, di sini dia mengatakan bahwa dengan mempelajari tipologi desa, dengan mengetahui tipologi desa, kita dapat menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa. Adik-adik sekalian di sini adalah calon pemimpin masa depan di daerah kalian. Ya, siapa tahu 10 tahun lagi ke depan ada yang jadi kepala desa misalnya. Atau jangan kepala desa, bupati, jangan tanggung-tanggung ya. Oke, misalnya jadi bupati. Nah, ketika adik-adik sekalian ingin merumuskan kebijakan, tentu yang diperhatikan adalah tipologi wilayah. Ya, tipologi. Kalian mengetahui tipologi daerah ini seperti apa, baru teman-teman bisa merumuskan kebijakan agar bisa lebih efektif dan efisien. Paham sampai di sini ya? Oke, di sini dijelaskan bahwa menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat. Bagaimana kita mau menentukan arah dan pembinaan kepada masyarakat tanpa kita tahu
tipologi wilayah, tipologi desa itu apa? Oke, paham ya? Oke. Berbicara mengenai tipologi desa, ada kurang lebih ada 4 tipologi desa berdasarkan perkembangannya. Yang pertama, desa tradisional. Yang kedua, desa swadaya. Yang ketiga, desa swakarya. Dan yang keempat adalah desa swasembada. Saya percaya tipologi desa ini bukan hal yang asing lagi di telinga adik-adik sekalian ya. Yang pertama, desa tradisional. Oke, desa tradisional itu adalah desa yang masih bersifat tradisional. Baik itu dari segi pola hidup, ya. Pola hidup masih bersifat tradisional. Dan juga masih kental dengan adat istiadat. Nah, ini. Mungkin di Banjarbaru jarang kita temukan ya desa-desa tradisional. Tetapi di daerah-daerah lain, mohon maaf, masih sering kita temukan desa tradisional. Hidupnya itu masih sederhana. Untuk bertahan hidup saja, dia harus bergantung kepada alam. Bertani seadanya saja. Ya, tidak seperti desa-desa lain. Dia semua masih bersifat tradisional. Nih. Desa tradisional merupakan suatu desa yang masih memelihara sifat tradisional dalam berbagai kegiatan, baik itu dalam bercocok tanam, ya, upacara-upacara adat, dan mohon maaf masih dalam tanda kutip tertinggal. Dan ciri-cirinya kurang lebih yang tadi sudah disampaikan. Bahwa hidupnya masih sederhana, ya, adat istiadatnya masih kental dan segala macam. Oke, yang berikutnya adalah desa swadaya. Ya, desa swadaya, desa ini sudah memiliki potensi tertentu. Berbeda dengan desa swadaya, berbeda dengan desa tradisional tadi ya. Nah, desa swadaya itu desa di mana sudah memiliki potensi tertentu. Namun belum dikelola dengan baik. Oke, serta terbelakang dengan sumber daya yang masih minim. Oke ya. Desa sudah memiliki potensi tertentu, namun untuk pengembangannya sumber daya yang dimiliki masih minim. Oke, mungkin adik-adik sekalian ada yang bisa memberikan ciri-ciri desa swadaya ini seperti apa? Ada? Ya, silakan Mas. Menurut saya untuk ciri-ciri desa swadaya itu yang pertama penduduknya jarang. Kemudian untuk mata pencarian itu bersifat homogen, artinya bersifat agraris. Untuk mata hampir semua desa itu bekerja di bidang pertanian atau berkebun. Kemudian yang kedua itu masyarakat adatnya, desanya itu masih adanya campur tangan adat masyarakat adat. Oke, campur tangan masyarakat adat ya. Dan yang sebelumnya apa? Ciri yang kedua, penduduk jarang, habis itu masih homogen ya? Oke, baik, terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, kurang lebih ciri-ciri desa swadaya itu seperti itu. Penduduknya masih jarang, sudah memiliki potensi, namun belum dikelola dengan baik. Sumber dayanya masih minim. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ngasih contoh? Ya, silahkan. Kegiatan ekonominya untuk komunitas sendiri dan lokasinya masih cukup terpencil dan masih sulit diakses. Oke, ciri-cirinya penduduknya masih agak sulit diakses.
dan bertani hanya untuk kebutuhan sendiri. Itu adalah desa swadaya. Mungkin sambil kita merenung nih, kira-kira desa saya itu masuk kategori mana ya? Gitu ya. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kita next ya. Atau masih ada? Oke, kalau cukup kita next. Yang berikut desa swakarya. Ya, desa swakarya adalah desa yang sedang berkembang. Ingat ya, bedanya desa swakarya adalah desa yang sedang berkembang, yang mulai menggunakan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki, namun masih terkendala dana. Oke, sudah mulai berkembang, namun masih terkendala dana. Oke, berbicara mengenai desa swakarya. Ada yang bisa ngasih ciri-cirinya seperti apa? Oh ya, Mbak Farah, silahkan Mbak. Yang pertama itu mata pencarian penduduknya sudah mulai berkembang, lebar. Oke. Yang kedua itu ada istiadatnya sudah mulai mengalami transisi sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Oke. Transisi. Oke. Oke, makasih Mbak Farah. Masih ada lagi? Ya, silakan Mas. Untuk pemerintahan desanya itu sendiri sudah mulai berkembang dan adanya infrastruktur desa yang mulai memadai. Oke. Pemerintah desa mulai berkembang dan infrastrukturnya sudah mulai memadai. Masih ada lagi? Ya, silakan Mbak. Oke, kualitas masyarakatnya sudah mulai meningkat. Oke ya. Dan akses keluar masuk ya sudah mulai mudah. Oke. Ya, makasih. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, makasih ya. Ya, kurang lebih itu ciri-ciri yang ada pada desa swakarya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Paham. Oke, selanjutnya desa swasembada. Nah, ini. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya. Itu desa swasembada. Desa yang sudah mampu mengembangkan potensinya. Oke, seperti biasa, mungkin ada yang bisa ngasih contoh atau ciri-ciri desa swasembada seperti apa? Ya, silahkan Mbak. Ciri dari desa swasembada yang pertama itu kualitas dan taraf hidup masyarakatnya lebih meningkat daripada desa swakarya tadi. Terus masyarakatnya itu memiliki mata pencaharian yang lebih beragam. Oke, mata pencariannya sudah beragam ya. Beragam, kualitas hidupnya sangat meningkat. Oke. Ada lagi? Ya, silahkan Mas. Biasanya desa swasembada ini terletaknya itu di sekitar pusat kota. Oke. Juga teknologi atau alat modern itu sudah banyak digunakan. Oke, desa swasembada ya yang disampaikan Mas itu adalah keberadaannya tidak jauh dari kota dan juga teknologi yang digunakan sudah modern ya? Ya, modern. Mungkin dalam bidang pertanian misalnya sudah menggunakan traktor ya untuk pengolahan lahan, untuk perontokan tidak menggunakan lagi kita di sini gumbaan ya. Sedangkan mungkin di desa-desa swasembada sudah menggunakan mesin perontok ya. Nah untuk panen pun demikian. Kalau kita kan masih tradisional kan menggunakan apa itu namanya? Ya, sedangkan mungkin di desa swasembada sudah menggunakan yang sudah mesin langsung panen gitu ya. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke. Tipologi desa berdasarkan mata pencarian. Oke. Atau sebelum kita lanjut ke sini ada yang mau bertanya?
Ya, silakan Mas. Oke. Nggih. Adakah Pak kira-kira langkah atau upaya dari pemerintah untuk bisa mempercepat nih Pak dari desa tradisional jadi desa swasembada? Iya, tepuk tangan dulu. Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Oke. Nih pertanyaannya bagus. Oke. Adakah langkah atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya terhadap desa tradisional agar bisa berkembang menjadi desa swasembada? Oke. Sebenarnya langkah yang harus diambil itu banyak, Mas. Katakan, saya mohon maaf berasal dari Indonesia Timur dalam tanda kutip, mohon maaf. Di sana masih banyak ditemukan desa-desa tradisional. Oke. Saya melihat bahwa langkah pertama yang harus diambil itu adalah membuka isolasi antar desa dulu. Oke ya. Kita tahu bahwa di Indonesia masih banyak desa-desa yang terisolir. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah membuka akses. Mulai dari akses jalan, akses internet misalnya. Oke, dan juga meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa itu. Kasih pendidikan. Nah, tuh. Dan juga bisa ada sinergitas. Ya, ada sinergi antara pemerintah daerah ya dan juga pemerintah desa. Oke, agar bisa cepat perubahannya, pembangunannya cepat. Paham sampai di sini ya? Oke. Kita lanjut? Oke. Nah, tipologi desa berdasarkan mata pencarian. Yang pertama ada desa agraris. Yang kedua ada desa nelayan, desa industri, dan yang keempat itu adalah desa pariwisata. Oke, desa agraris. Apa yang teman-teman ketahui tentang desa agraris? Ada? Silahkan. Ya, silahkan. Menurut pendapat saya, desa agraris itu adalah desa yang mana masyarakatnya itu mayoritasnya bertani. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Desa agraris adalah desa di mana masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Mayoritas ya. Mayoritas penduduk masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Oke, makasih ya Mbak ya. Oke, selanjutnya desa nelayan. Ayo nih, ada yang bisa mampu menjelaskan apa itu desa nelayan? Ada? Ya, silahkan Mbak. Sebenarnya mirip-mirip dengan desa agraris, cuma kalau desa nelayan itu lebih fokusnya kepada perikanan, jadi biasanya terletak di pesisir-pesisir pantai. Jadi mata pencaharian penduduknya mayoritas nelayan namanya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Desa nelayan itu adalah desa yang dimana mayoritas masyarakat penduduknya itu bermata pencarian sebagai nelayan. Karena secara penduduknya juga tinggal di wilayah pesisir. Oke. Desa industri. Oke, desa industri ini adalah desa yang mayoritas penduduknya sebagai pengrajin boleh ya. Kalau ini desa industri ini paling sering kita temukan di daerah-daerah Jawa. Pengrajin batik, perhiasan. Nah, itu banyak kita temukan di daerah-daerah Jawa. Oke. Berikutnya desa pariwisata, yaitu di mana desa yang mayoritas ya PAD-nya lah. Pendapatan asli daerahnya atau desanya, pendapatan desanya itu dari pariwisata. Oke, paham sampai di sini ya? Oke. Tipologi desa berdasarkan pola pemukiman. Ada pemukiman menyebar, pemukiman memanjang, pemukiman berkumpul, dan pemukiman melingkar. Oke.
Nih, saya pengen tahu nih. Berdasarkan tipologi desa berdasarkan pemukiman nih. Kira-kira desa teman-teman ini masuknya kemana nih? Perwakilan aja. Kalau Mbak, kira-kira desanya masuk ke pemukiman yang mana? Pemukiman menyebar. Oke, berarti penduduknya itu menyebar ya? Oke, makasih Mbak. Ada lagi yang mungkin mau bisa memberikan pandangan bahwa oh desa saya masuk ke pemukiman berkumpul? Ada di sini yang desanya pemukiman berkumpul? Kalau pemukiman melingkar ada? Kalau pemukiman memanjang? Oh ya, ada ya pemukiman memanjang ya. Silakan. Desa mana? Desa salah satu di Kandangan. Nah itu tuh dia tuh baru panjang karena mengikuti jalan raya gitu. Jadi kebanyakan di pinggir-pinggir jalan berkumpul. Yang memanjang. Oh memanjang. Arah jalan. Oke, baik. Tipologi desa berdasarkan letak geografis. Ini ada desa pegunungan, desa pesisir, desa dataran rendah, desa perkotaan atau desa yang berada di dekat kota. Berdasarkan geografis. Desa pegunungan misalnya di Papua misalnya. Desa pegunungan itu banyak gitu. Dan kalau di Kalimantan agak jarang ya, ada, tapi agak jarang kita temukan. Oke, desa pesisir, desa yang berada di wilayah pesisir pantai. Oke. Desa dataran rendah. Nah, ini kita mungkin paling sering nih, kita desa dataran rendah. Dan desa perkotaan, desa yang berada di dekat dengan perkotaan. Oke. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Mbak. Tadi kan sudah diketahui berbagai macam tipologi dan masing-masing karakteristiknya. Nah, saya mau nanya, menurut Bapak sendiri, apa sih tantangan atau kendala gitu dalam pembangunan desa? Tantangan dalam membangun desa. Yang pertama, secara topografi. Itu juga membawa tantangan tersendiri. Misalnya di Papua misalnya, itu kan susah sekali untuk membuka akses. Ya. Yang berikut, kurangnya sinergitas di antara tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam desa, tidak sinergi untuk dilakukan pembangunan. Dan yang berikut, tentu ada masalah SDM, dan juga ada masalah sumber daya alam juga. Itu berpengaruh. Oke ya. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Yang terakhir, tugas-tugas adik-adik sekalian minggu kemarin sudah saya terima. Ya, luar biasa, jawabannya bagus semua. Tepuk tangan dulu, ya. Dan juga untuk tugas perkuliahan kita hari ini sudah saya upload di Simari. Nanti teman-teman bisa ngecek dan saya harap semoga bisa mengerjakan lagi dengan sungguh-sungguh. Seperti tugas minggu kemarin itu bagus hasilnya. Dan sebagaimana mestinya kita memulai dengan doa dan kita pun harus mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Sosiologi Pedesaan pada program studi Agribisnis. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik atas penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.